Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rebaners. Pada video ini Pecel Lele akan mereview sebuah film aksi seorang sniper handal Amerika yang menghadapi teknologi yang sangat canggih yang membuat seorang sniper bisa terancam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas MK Data Mining dari dosen pembimbing saya, beliau Ibu Siti Mutrofin Eskom Mkom. Sebelum ke videonya, perkenalkan dulu, nama saya Robert Yogas Roy Effendi, NIM 41180003, mahasiswa semester 6, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang atau Unibdu Jombang. Di sini sebelumnya saya mohon maaf jika ada gangguan audio atau yang lainnya karena ada kebisingan di tetangga saya. Mohon maaf. Dan bagi yang melihat video ini ingin melanjutkan kuliah atau melanjutkan studinya setelah SMA atau MA, saya merekomendasikan juga untuk meneruskan studi kalian di Unibdu. Karena Unibdu adalah universitas yang berbasis pesantren yang sangat jarang dijumpai di Indonesia ini. Anda bisa kuliah sambil belajar agama. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebelum ke pokok pembahasannya, saya mau menceritakan beberapa scene atau alur cerita dari film Sniper Ghost Shooter atau penembak hantu ya. Film ini menceritakan tentang kelompok ISIS yang ada di Georgia yang mereka menyuri atau mengalirkan pipa minyak Amerika yang ada di sana untuk mereka jual sendiri sebagai dana dari ISIS ini untuk membuat bom. Pemerintah Amerika pun langsung mengetahuinya dan langsung menerjunkan tim khusus mereka, yaitu tim sniper dari berbagai divisi, ada yang dari Air Force, ada yang dari Marinir. Namun pokok tokoh utama di film ini adalah Marinir Amerika yang bernama Brandon Beckett. Brandon Beckett ini adalah anak dari sniper legendaris Amerika yaitu Thomas Beckett. Brandon dan tim memulai misi pengintaian mereka dan menyuruh beberapa tentara Georgia untuk melakukan patroli pada sebuah mobil. Dan yang Brandon lakukan pun berhasil. Pemberontak ISIS pun muncul dan menembak seorang tentara Georgia. Dan hal itu membuat kontak senjata antara tentara Georgia dan ISIS tersebut. Namun, pihak Brandon atau tim Brandon belum mendapatkan perintah dari komando atas untuk melakukan tembakan. Ini yang membuat Brandon cukup kesal. Hal yang Brandon tidak inginkan pun terjadi. Salah satu rekan Brandon pun tertembak dan tewas di tempat. Hal ini membuat Brandon sangat marah dan bertanya-tanya, mengapa pihak ISIS bisa menemukan persembunyian mereka padahal mereka belum melakukan tembakan satupun. Brandon pun menuduh seorang yang ada dalam tim atau dalam markas sebagai mata-mata dari pihak ISIS tersebut. Lalu atasan Brandon pun menyuruh Brandon untuk bernegosiasi dengan pihak ISIS dan membuktikan tuduhannya. Saat Brandon bertemu dengan tentara ISIS atau ketua kelompok dari ISIS tersebut, Brandon langsung bertanya mengapa mereka bisa menemukan tempat persembunyian dari seorang sniper yang belum melakukan tembakan sama sekali. Dan hal aneh yang terjadi di sini, pihak ISIS menjawab karena Allah Ta'ala. Kemudian Brandon pun mengetahui ternyata mereka menyadap drone milik Amerika dan satelitnya untuk mengetahui titik koordinat mereka melalui GPS yang ada dalam rompi anti peluru mereka. Nah, dari sini sudah dijelaskan bahwa
Artificial Intelligence atau AI diterapkan pada film ini. Dengan menyadap drone dan satelit juga GPS mereka akan memunculkan sebuah informasi persembunyian mereka. Ini sangat membantu jika dalam perang dan kesulitan menemukan musuh. Tapi ini juga bisa menjadi bumerang bagi sniper kedua belah pihak karena mereka harus membuat pilihan tetap memakai rompi anti peluru mereka atau melindungi dada mereka dari sniper lawan, atau melepaskan rompi tersebut untuk menghindari lacakan musuh, tapi resiko mereka tanpa pelindung apapun di tubuh mereka. Jadi teknologi ini sebenarnya sudah diterapkan di berbagai negara ya, terutama pada pesawat tempur. Jadi di pesawat tempur itu biasanya dilengkapi dengan rudal yang bisa mengendalikan atau yang dinamakan rudal kendali yang dikendalikan dari jarak jauh. Namun seorang pilot tetap harus menentukan koordinat atau titik musuh tersebut. Nah, dari sini sudah dijelaskan bahwa teknologi ini sudah diterapkan di dunia nyata. Di Indonesia sendiri pun juga sudah menggunakan pesawat ini dan banyak sekali. Bahkan Indonesia bisa menciptakan sesuatu atau peluru yang bisa meledak di depan target. Dan hal yang saya dapat dari film ini bahwa tidak semua teknologi itu bermanfaat untuk kebaikan. Bahkan temuan teknologi bisa membuat ribuan nyawa melayang atau membuat kunci dari penyebab perang dan banyak nyawa yang tidak bersalah akan meninggal. Jadi teknologi itu ya ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Baik ya, mungkin itu yang bisa saya review dari film Sniper Ghost Shooter ini. Ada kurangnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.